menjelang hari kehancuran. Kehancuran itu dimulai dengan redupnya matahari. Menurut para ahli yang mempelajari tentang planet, matahari dan juga planet-planet yang lain itu bisa mati. Ketika matahari redup dan hilang sinarnya, maka bintang-bintang itu akan berguguran, berserakan, dan gunung pun menjadi tergoncang. Karena begitu dahsyat guncangannya, maka gunung-gunung itu menjadi seperti terlempar karena guncangan yang dahsyat itu. Binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar yang biasanya bersembunyi di liangnya atau di tempat persembunyian yang lain, mereka merasakan getaran bumi yang luar biasa, maka mereka semua pada keluar dari tempat sembunyiannya, berkumpul di suatu tempat yang menurut mereka itu selamat atau menyelamatkan. Kemudian laut itu menjadi terguncang karena guncangan dari bumi itu begitu dahsyatnya, sehingga terjadilah percikan, bukan hanya percikan, tapi gelombang ombak yang terombang-ambing ke sana kemari, sehingga kita menyebutnya lautan itu meluap. Meluapnya ini melebihi dari tsunami, karena tsunami itu paling hanya beberapa meter di permukaan bumi di pesisir, tapi kalau ini bisa lebih dahsyat lagi karena guncangan itu berkali-kali, ditambah dengan panasnya matahari sebelum redup. Sebelum redup, matahari itu mengalami peningkatan panas, lalu sisa-sisa air yang di laut itu menjadi kering. Itu yang disebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal bihar, dan ketika laut-laut. Bihar jamak dari bahrun, bahr. Bahrut itu laut, lalu bihar, laut-laut. Kita terbiasa membagi laut itu menjadi beberapa laut karena antara laut satu dan lain itu dibatasi oleh pulau atau benua, sehingga kita menyebut ada laut Jawa, ada lautan Hindia, lautan Pasifik dan sebagainya, karena ada sekat-sekat pulau atau benua. Maka sebenarnya laut itu satu, tetapi karena terpotong-potong oleh pulau dan benua, maka bisa kita anggap sebagai banyak laut. Wa idzal bihar, ketika laut-laut sujirat. Nah, kata sujirat ini pemahamannya atau terjemahannya ada dua macam. Ada yang mengatakan sujirat itu artinya diluapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita menyebutnya meluap, ketika laut-laut itu meluap. Tapi ada yang menerjemahkan sujirat itu dinyalakan atau menyala karena terbakar. Air kok bisa terbakar? Ya, terbakar itu karena begitu tinggi panas matahari, sehingga mereka itu menguap, terlalu panas, dan mungkin saja bisa terbakar karena air itu mengandung hidrogen, gas yang mudah terbakar. Dengan begitu, wa idzal biharu sujirat, ada terjemahan yang berbeda. Yang satu menerjemahkan dan ketika laut-laut itu meluap, dan ada yang menerjemahkan ketika laut-laut itu menyala atau mengering.
Itu ada pendapat dari beberapa ulama, misalnya Mujahid dan Hasan bin Muslim mengatakan sujirat sama dengan uqidat. Uqidat itu artinya dinyalakan. Dan Hasan menerjemahkan sujirat itu sama dengan yabisat. Yabisa itu artinya menjadi kering, becomes dry. Ada pendapat satu lagi, Ad-Dhahhak dan Qatadah mengatakan sujirat itu artinya airnya menguap dan menjadi hilang, jadi tidak tersisa, sehingga di situ tidak ada setetes pun air. Jadi penerjemahan yang berbeda-beda ini karena mereka adalah orang-orang yang faham bahasa Arab dan mereka mempelajari banyak dan hafal banyak hadis dan sebagainya, maka kita ngikuti saja terjemahan mereka. Kalau kita baca dari penjelasan tafsir keilmuan yang diterbitkan oleh Masjid Salman ITB, sebelum padam sinarnya matahari itu akan menjadi raksasa merah. Jadi volumenya menjadi membesar karena makin panas. Dikarenakan pembakaran hidrogen di dapur inti itu berlangsung lebih cepat dari semula. Pada fase ini suhu inti matahari meningkat dari biasanya 13,6 juta Kelvin menjadi 100 juta Kelvin. Mohon maaf, saya membacakan dari buku itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempelajari satuan Kelvin itu apa. Akibatnya seluruh air di permukaan bumi akan mendidih dan menguap ke luar angkasa. Demikian saya kutip dari tafsir Salman, tafsir ilmiah atas juz ammah. Ini mereka baru menerbitkan satu juz saja. Kita tidak tahu apakah mereka itu juga dalam proses menafsirkan juz-juz yang lain. Demikian situasi bumi. Kalau laut saja menjadi kering, maka kita bayangkan keringat kita sudah pasti habis, pasti dehidrasi terjadi lebih dulu, dan ya kira-kira itu matilah kita. Nah, terus kemudian setelah alam raya ini hancur, ayat berikutnya itu menjelaskan tentang keadaan berikutnya. Keadaan berikutnya yaitu ada tahap kedua, yaitu kita dibangkitkan kembali. Kalau kita merujuk pada suatu ayat di surat Az-Zumar, sangkakala itu akan ditiup 2 kali. Ketika ditiup yang pertama, maka alam raya ini akan hancur dan semua orang akan mati. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard. Kemudian ditiup yang kedua, semua orang akan bangkit kembali, dibangkitkan di bumi yang berbeda. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Setelah ditiup yang kedua, maka semua orang itu qiyam, pada bangkit, yang turun pada melihat situasi di sekitarnya. Nah, ini berarti qiyam, mereka berbangkit kembali, dan hari itu disebut kiamat. Jadi istilah teknisnya kiamat itu setelah tiupan yang kedua, ketika kita dihidupkan dan dibangkitkan kembali. Sedangkan tiupan yang pertama itu adalah kehancuran alam raya yang kita tinggali. Nah, saat itu
yang terjadi pada manusia. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipertemukan. Zuwijat dari kata zauj. Zauj itu artinya pasangan. Jadi kalau zuwijat artinya dipasang-pasangkan. Nah, lagi di sini ada penafsiran yang berbeda-beda. Saya cantumkan di situ penafsirannya. Ini saya ambil dari buku Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang beberapa kali datang ke Jakarta. Beliau mengumpulkan beberapa tafsir, kemudian diambil intinya, dirangkum, lalu tersusunlah buku yang beliau tulis, Tafsir Al-Munir, itu sebanyak 15 juz plus 1 juz lagi indeks. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berminat, buku ini menurut pengertian saya cukup komprehensif. Cukup komprehensif. Tentu ada tafsir-tafsir yang lain yang lebih lengkap lagi, yang jumlah jilidnya itu makin banyak lagi. Tapi ini adalah metode yang kira-kira mirip-mirip dengan yang disusun oleh Pak Quraish Shihab. Cuma kalau saya baca-baca lebih lengkap yang ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Tentu tanpa mengecilkan jasa besar dari Bapak Quraish. Penafsirannya itu ada yang menafsirkan bahwa zuwijat itu artinya dikelompok-kelompokkan. Ini pendapat sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan yuqranu bainar rajulis salih ma'ar rajulis salih wa yuqranu bainar rajulis su' ma'ar rajulis su'. Jadi zuwijat itu bahwa jiwa-jiwa atau orang-orang, manusia-manusia itu akan dikelompokkan sesuai dengan perilaku mereka. Ada yang dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, ada yang dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak soleh. Ini sejalan dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu diposisikan dekat dengan surga. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. Surga itu dekat posisinya dengan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kelompok orang-orang yang tidak soleh itu ditempatkan di dekat neraka. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Nah, dugaan saya bahwa Umar bin Khattab mengacu kepada ayat yang demikian itu, maka ketika beliau menafsirkan zuwijat itu artinya dikelompok-kelompokkan. Abdullah bin Abbas ini juga sahabat. Abdullah bin Abbas itu sahabat yang muda sekali ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Abdullah bin Abbas saat itu baru umur 10 tahun. Nah, berarti ketika Rasulullah wafat, beliau berumur kira-kira 20 tahunan. Nah, artinya zuwijat itu apa? Abdullah bin Abbas mengartikan bahwa zuwijat itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Alasannya apa kok menjadi 3 kelompok? Alasannya di surat Al-Waqi'ah itu kan disebutkan wa kuntum azwajan thalathah. Ini ada disebutkan kata azwajan thalathah. Azwaj itu jamak dari zauj. Kata kerjanya zawaja yuzawwiju. Jadi merujuk kepada ayat ini, maka Abdullah bin Abbas mengartikan wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika orang-orang itu dikelompokkan sesuai dengan perilakunya. Cuma kalau Umar tadi dikelompokkan menjadi 2.
rujukannya ayat yang saya baca tadi, kelompok yang dekat dengan surga dan kelompok yang dekat dengan neraka. Kalau di surat Al-Waqi'ah, orang itu dibagi 3. Wa kuntum azwajan thalathah, kalian itu menjadi 3 kelompok. Ada kelompok fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, kelompok yang beruntung atau kelompok kanan. Maimanah itu bisa diartikan sebagai beruntung, bisa kanan, karena maimanah akar katanya sama dengan yamin. Yamin itu kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan kelompok orang yang bernasib buruk, celaka, itu disebut ashabul masy'amah. Ada kelompok yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun, kelompok orang-orang yang excellent. As-sabiq dari kata sabaqa. Sabaqa itu artinya mendahului, mendahului yang lain. Bahasa Inggrisnya excel, ya, excel. Orang yang sabaqa disebut sabiq, sabiqun jamaknya. Orang yang excel disebut excellent. Ulaikal muqarrabun, orang-orang yang excellent itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi pengelompokannya 3. Ini yang suka orang bertanya, kalau saya amal saya pas-pasan, saya hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunah-sunah jarang, tapi saya sedikit sekali berbuat dosa, atau setiap kali berbuat dosa saya tebus. Menebus dosa itu caranya, begitu melakukan perbuatan dosa langsung diikuti dengan perbuatan baik. Kan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, amal kita yang baik itu bisa menghapus, bisa menghilangkan amal yang buruk. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, di obrolan itu kita suka ngejek teman. Ngejek teman itu kan bisa dosa. Terus kita sadar, kita telah berbuat dosa nih. Kita tebus. Tebusannya apa? Baca tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tebusan itu bahasa Arabnya kafarah. Jadi tasbih itu namanya kafaratul majlis, tebusan kita ngobrol. Kalau kita habis ngobrol yang buruk, kita tebus dengan tasbih itu, gitu. Ya, tapi kalau habis pengajian namanya bukan kafaroh. Kafaroh itu kalau kita habis berbincang-bincang yang mungkin ada dosa, kita baca itu. Nah, kelompok yang kedua ini ibadahnya pas-pasan. Ya dosa, tapi dia berusaha untuk cepat-cepat menebusnya sehingga ya, kira-kira nol lah. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Dia termasuk kelompok yang kedua, ashabul maimanah atau ashabul yamin. Oh, mohon maaf, kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Nah, terus ada bagaimana dengan orang yang rajin ibadah, yang wajib dilaksanakan dan yang sunah-sunah dilaksanakan, dan dia tidak pernah berbuat dosa. Wah, itu yang excellent. Excellent. Masuk surga juga. Cuma posisinya beda. Kalau yang excellent itu posisinya di atas yang VVIP begitu. Tapi sama-sama masuk surga. Jadi kalau dikatakan 3 kelompok, itu kelompok satu dan kelompok yang satunya lagi itu sama-sama masuk surga. Satu lagi masy'amah, itu yang celaka, yang wajib-wajib tidak dijalani, atau tidak dia menjalani tetapi tidak baik dan banyak dosanya, maka mereka itu kelompok yang masuk ke neraka. Nah, ini kalau mengacu kepada ayat-ayat di Al-Waqi'ah ini ada 3, tetapi 3 itu sebenarnya 2, karena ashabul yamin dan as-sabiqun sama-sama di surga. Jadi apakah itu bertentangan pendapat Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab
Tidaklah, ya, tidak bertentangan. Kalau Hasan Al-Basri, ini bukan sahabat, ya, tapi ulama besar. Zuwijat itu artinya dipertemukan antara jasad dan roh. Ketika kita di dunia, kita meninggal dunia, maka roh kita kan dipisah dari badan. Ketika di hari kiamat, Allah menciptakan badan yang baru, tapi berbasis bahan yang lama, kemudian dipertemukan dengan roh. Nah, dipertemukannya itu zuwijat. Saya cenderung tiga-tiganya benar, gitu ya, karena mereka itu para ulama. Ya. Si Abdullah bin Abbas itu dikenal sebagai salah satu dari ulama sahabat. Ada ulama-ulama sahabat yang kebetulan namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Tentu ada ulama-ulama yang lain, termasuk Umar itu sebenarnya banyak juga ilmunya, maka bisa disebut juga ulama. Cuma peran beliau sebagai Amirul Mukminin, beliau lebih banyak aktivitasnya di dalam memimpin. Itu zuwijat, dipertemukan kembali, artinya dihidupkan kembali dan nanti akan dikelompok-kelompokkan. Kita pelajari lagi di ayat berikutnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini mewakili salah satu dari aktivitas pada waktu hisab, yaumul hisab atau yaumul mizan, hari pertanggungjawaban. Di hari pertanggungjawaban itu amal kita ada kalanya dihitung. Karena dihitung maka disebut dihisab. Kalau dihitung itu artinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini kamu amal baiknya 10, dosanya 10. Nah, itu pakai angka, itu hisab. Tapi saat itu juga disebut yaumul mizan, hari penimbangan. Kenapa penimbangan? Amal kita di samping dihitung itu juga ditimbang, ya, sama-sama amalnya 10, tapi bobotnya lebih berat yang mana, ya, itu rujukannya juga Quran. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat bobotnya thaqulat, itu berarti pakai mizan, ya. Nah, pada saat itu orang-orang akan diminta pertanggungjawaban, ditanya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu. Ketika ditanya perbuatan kita, kalau kita, misalnya kita menyakiti orang lain, terus misalnya saya lah menyakiti orang lain, kemudian saya ngeles, enggak, aku dulu tidak pernah memukul dia. Orang yang saya sakiti dihadirkan, lalu ditanya, benar enggak kamu pernah disakiti oleh dia? Oh, pernah. Nah, jadi yang ditanya itu dua pihak. Maka orang yang membunuh anaknya itu, yang membunuh ditanya, kenapa kamu bunuh anakmu? Anaknya pun ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kamu dibunuh? Tentu kalau anak kecil dibunuh nggak tahu. Ini kebiasaan atau sering dilakukan oleh orang-orang Makkah pada zaman jahiliyah. Ada kalanya mereka membunuh anak kecil, membunuh bayi atau anak kecil karena takut miskin. Ada kalanya mereka membunuh anaknya karena malu. Jadi karena miskin, lalu mereka takut, aku nggak bisa memberi makan. Udah, daripada anak ini membebani, dibunuh saja. Tapi ada kalanya karena malu. Karena saat itu sering terjadi peperangan, tawuran, maka
Orang akan membanggakan atau suku itu akan membanggakan kalau di suku itu banyak laki-lakinya. Karena kalau banyak laki-lakinya berarti banyak pasukannya. Kalau banyak pasukannya maka akan menang ketika tawuran atau ketika perang. Ya, seperti Amerika lah, merasa tentaranya banyak sekali. Ya, nah itu mereka kalau punya anak perempuan malu. Nah, untuk menutupi malu, waduh kok anakku perempuan dibunuh. Nah, yang dicantumkan di sini di dalam Al-Quran itu seringkali karena takut miskin. Kok begitu ya? Nah, coba kita perhatikan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh anak-anak itu kesalahan yang besar. Ada satu lagi versinya lebih sedikit berbeda. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan juga kepada mereka. Ini kalau kita membaca dua ayat ini, kalau saya senang melihatnya. Coba perhatikan ayat yang saya kutip di sini lebih pendek. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Min imlaq. Bandingkan satunya lagi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Apa bedanya tuh? Apa bedanya? Jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Yang satu, jangan kamu bunuh anakmu karena kemiskinan. Bedanya apa? Kalau karena kemiskinan berarti saat ini miskin. Nah, kita makan berdua aja sudah repot begini, tambah satu lagi, tambah satu jiwa. Jadi karena keadaan sekarang ini miskin, udah matikan saja anak ini. Itu min imlaq, karena saat ini miskin. Bandingkan dengan khasyata imlaq, takut miskin. Sekarang ini cukup. Sekarang ini cukup. Tapi kalau tambah jiwa, nanti kita menjadi miskin. Jadi miskinnya belum terjadi. Ya, miskinnya belum terjadi, tapi asumsinya nanti akan miskin. Terus perhatikan kalimat berikutnya. Jaminan dari Allah. Ketika Allah melarang membunuh karena takut miskin, Allah menyebutnya kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, kepada bayi dan juga kepadamu. Memberi rezeki kepada bayi dan kepadamu. Bayi dulu baru kamu. Yang satu, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada bayi. Jadi ketika dalam keadaan miskin, ini kan jangan kamu bunuh karena kamu miskin sekarang. Kami yang memberi rezeki kepada kamu. Nanti anakmu juga aku kasih rezeki. Ini kan menunjukkan bahwa coba deh buktikan. Umurmu sekarang berapa? Umurku 40. Selama 40 tahun kamu dapat rezeki enggak dari aku Allah? Dapat rezeki enggak? Dapat. Lah, kalau Allah menjamin rezekimu sekarang, Allah juga akan menjamin rezeki anakmu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Jadi bandingkan dengan satu lagi, membunuh karena takut miskin ya masa yang datang. Kamu jangan usah takut. Anakmu itu aku jamin rezekinya. Aku yang memberi rezeki kepada anakmu dan juga kepadamu, nggak usah khawatir. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca detailnya begini, indah sekali ya bahasa dan diksi
dan pemilihan susunan kalimatnya itu indah sekali. Jadi kita jangan membunuh orang atau anak-anak karena takut miskin, karena Allah yang menjamin rezeki kita. Oleh karena itu kalau kita perluas pemahaman kita, ini sering terjadi menyekolahkan anak, jangan di sekolahin sana, mahal. Misalnya yang terkenal mahal itu kedokteran ya, jangan di sekolahin kedokteran. Betul Pak Basuki ya, kedokteran itu mahal ya. Jangan sekolahin kedokteran, mahal, aku mungkin nggak bisa bayar. Padahal orang itu kaya, tapi dia khawatir, ya sekarang ini cukup, tapi nanti karena biayanya banyak, duit sebanyak ini apa cukup? Nah, dia tuh salah melihatnya. Anak itu sekolah butuh biaya sampai dengan tahun-tahun ke depan. Rezeki sekarang cukup untuk tahun ini. Lah kok dia sudah takut biaya untuk tahun keempat. Rezeki sekarang jumlahnya, anggaplah misalnya jumlahnya 10. Nanti pada tahun kedua anak itu kuliah, rezekinya kan bisa menjadi 20, bisa menjadi 30. Pada tahun keempat rezekinya bisa lebih banyak. Kenapa mengukur kejadian yang akan datang dengan keadaan sekarang? Kenapa mengantisipasi biaya kuliahnya anak 4 tahun yang akan datang diukur dengan rezeki yang ada sekarang? Sehingga banyak orang kaya tetapi anaknya cita-citanya kepengen jadi dokter tapi nggak bisa jadi dokter karena takut nggak cukup. Tapi ada juga yang nggak kaya tapi anaknya kuliah kedokteran jalan terus ya, karena tadi kuncinya di mana? Keyakinan. Kalau kita itu menuntut ilmu karena Allah, maka Allah itu akan menjamin biaya itu ya. Kalau kita rajin ngaji ini butuh biaya, datang ke masjid dan sebagainya. Kalau toh mau ikut Zoom ya butuh HP yang canggih ya, nanti Allah akan menjamin rezekinya. Jadi aku nggak bisa ikut pengajian karena HP ku jadul. Beli aja. Nanti gimana duitku habis? Kalau kamu beli HP tujuannya untuk ngaji, nanti akan diganti oleh Allah. Nah, keyakinan itu, iman yang semacam itu ini seringkali tidak kita miliki. Maka tawakal itu menjadi kurang gitu ya, padahal tawakal itu termasuk syarat utama dalam keimanan ya. Jadi kalau sekarang ini tidak banyak lah dilihat dari jumlah populasi yang membunuh anak itu tidak banyak. Ada nggak? Ada. Kalau kita ke rumah sakit yang banyak melayani pengguguran bayi, wah itu setiap hari ada itu pengguguran bayi ya, ada di Jakarta ini yang terkenal rumah sakit itu banyak melayani pengguguran bayi, sehingga kalau wartawan ingin tahu kasus-kasus pembunuhan bayi itu datang aja ke rumah sakit itu, nanti ada calonnya juga gitu. Nah itu biasanya karena malu, karena hamil di luar nikah terus digugurkan, atau ada juga sih yang karena takut miskin, anaknya sudah 5 tapi tambah lagi lalu terus digugurkan saja. Jadi kita kuatkan iman kita bahwa Allah itu menjanjikan bermacam-macam, termasuk janji masa depan kita, nasib kita di masa depan itu kita yakini karena Allah selama ini kita buktikan tidak pernah mengingkari janji. Kalau kita sudah membuktikan Allah tidak pernah mengingkari janji sampai dengan saat ini, kita mesti meyakini di masa yang akan datang Allah pasti juga tidak akan mengingkari janjinya.